Masih jeda. Ya panggillah Edis yang kau banggakan itu. Ya, panggil ke sini. Coba dipanggil Edisnya. Edisnya kayaknya tadi lagi live dia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kenapa sih orang-orangnya pada pada nggak jelas? Yang naik banyak ini padahal ini. Iya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Eh, Islam, Kristen, abang? Saya Kristen Bang. Oke, mungkin kita bisa diskusi bang. Antara saya atau Diskusi, Ustadz Wafi. Tawadol, Tat. Nggak apa-apa, Tat. Lanjut. diskusi Ya, gimana ada tuh yang mau Bang? disampaikan, Bang? Kita diskusi tentang ini atau segmen ini, Tuhan atau hamba? Ya, Oh, gitu ya. terserah. Abang mau menyampaikan apa? Ini Mau maksudnya ditanya atau bertanya? kalau gini saya mau bertanya ya. Tuhan atau hamba? Ya, maksudnya di sini ya pasti Tuhan lah. Kalau hamba beda lagi kalau saya rasa ya. Hmm. Yesus itu Tuhan atau hamba? Tuhan, Tuhan. Kenapa dia ngaku dirinya hamba? di mana ada? Pernahkah Yesus memperkenalkan, memproklamirkan dirinya itu seorang Tuhan? Pernah Di mana, Bang? di Alkitab. Ayatnya? Kalau kebetulan di sini nggak ada Bible ya. Kebetulan aku nggak pokoknya ada itu di Bible, Pokoknya ada gitu ya. ada di Bible ya. Betul. Nggak tahu ayatnya. Enggak, ayahnya nggak tahu, aku nggak pernah baca. Yang pastinya ada di Bible karena pernah diajarkan gitu loh. Waduh, imani Terus, saja namanya ini Tat. iya, saya gimana caranya bisa percaya gimana dong kalau nggak ada ayatnya ini? Bible kan tebel, Bang. Iya pastinya ada karena gini loh ya, setiap agama itu pasti kadang kita tanya agama Islam juga kadang juga dia nggak paham tentang apa yang dia baca kan sama itu. Jadi maksud saya di Ya, situ coba tampilkan ayatnya ayat berapa? ayatnya pas kebetulan saya kurang kurang rajin sih buka-buka Bible gitu. Kalau yang pastinya itu saya pernah dengar gitu. Tapi kalau kami kan Pak, kalau Bible itu kan kalau kalau saya itu kalau udah saya baca berarti saya paham. Kan kalau di Al-Quran kan Pak, ya dia baca tapi belum tentu paham kan? Benar nggak Pak? Apa sih, Bang? Jadi kalau kita nggak ada datanya kita nggak paham, Bang. Maksudnya kita harus membenarkan Abang gimana ini? Ya memang kalau itunya Pak belum, kebetulan saya apa nggak pernah baca gitu Pak. Bang, Nggak Anda pernah itu baca gimana maksudnya? Anda itu Hmm. seperti gini, Bang. Anda mau berperang tapi nggak punya alat, gitu. Mati konyol Anda. Ya maksudnya aku hanya membahas Yesus Tuhan atau hamba gitu. Ya aku ya kalau Pak Ustadz ini bertanya ya pastinya aku jawab ya. Tapi aku jawab dengan memang ya tanpa data ya. Belum pernah aku melihatnya membaca apa itu ayatnya itu. Yang pastinya pernah terdengarku bahwa Tuhan Yesus itu mengaku Tuhan pernah. Ya gitu. Dia ada di Alkitab. Coba nanti saya Tapi di apakan. dalam Matius, Bang, ya. Di dalam Hmm? Matius, ya, Matius 12 ayat 15 sampai 21, di sini dinarasikan bahwa
Yesus itu adalah hamba. Yesus adalah hamba yang dipilih dan dikasihi Allah. Matius 12:18. Gimana tuh Bang? Kalau masalah itu Pak, kalau di Alkitab ini bisa dikatakan itu apa ya, cerita ya. Nggak semua itu yang di Alkitab itu Pak, nggak semua itu perkataan Tuhan. Nggak semua itu perkataan Tuhan. Yang diisi Alkitab itu nggak semua itu perkataan Tuhan. Berarti Alkitab itu kumpulan catatan-catatan tulisan orang gitu. Dilawannya pula Alkitabnya. Aku bukan melarang, tapi namanya Alkitab itu tulisan manusia ya. Itu tulisan manusia. Kita nggak tahu itu dikarang atau enggak. Yang jelas Alkitab itu tulisan manusia. Jadi bisa saja Karena tulisan manusia jadi bisa salah gitu. ya, bisa saja. Semua bisa. Bahkan apapun Pak bisa saja salah. Namanya tulisan manusia. Jadi intinya Pak, kalau di Kristen itu tidak pernah menjelekkan agama apapun, tidak pernah. Itu aja Pak. Istilahnya ya kamu Kristen ya Kristen lah, kamu Muslim ya Muslim lah gitu. Nggak pernah sejarahnya orang Kristen itu menjelekkan agama manapun gitu. Terus ketika Anda yakin bahwa Alkitab itu tulisan manusia dan bisa salah, kenapa Anda beriman? Gini Pak, kalau yang pastinya kan masalah beriman itu saya sendiri ya. Jadi semua itu apapun yang ada di kertas sekarang itu tulisan manusia. Apapun yang kita baca itu tulisan manusia. Jadi contoh, ada tulisan manusia, apa kita nggak percaya? Kalau apa yang ditulis itu kita nggak percaya gitu. Contoh katalah, jangan makan racun itu tulisan manusia, apa kita nggak percaya Pak? Pastinya kan ya benar, jangan kita makan racun kan gitu. Bukan masalah. Kalau masalah racun, kalau masalah tentang keimanan, ketuhanan, kenapa Anda bisa percaya kepada tulisan manusia yang bisa salah? Kan udah ku jawab Pak, tadi kan udah ku jawab, tulisan manusia itu racun katanya, jangan kau makan katanya. Itu tulisan Itu kalau manusia. masalah racun, Bang. Yang saya tanyakan masalah ketuhanan. Kalau masalah ketuhanan, bagaimana Anda bisa membedakan Tuhan yang benar dengan Tuhan yang bohongan? Gimana? Karena Tuhan yang benar itu selalu ada mujizat. Dari Tuhan itu ada mujizat. Satu, kenapa ya kita imani ya Yesus. Sekali kita berdoa Pak, kalau memang kita mengimani, jadi mungkin sesuatu yang terjadi pasti ada. Kalau kita benar-benar berdoa gitu. Misal Jadi saya itulah kasih satu pertanyaan, Bang. Saya kasih satu pertanyaan misalnya. Dulu Yesus katanya pernah membangkitkan orang mati, namanya Lazarus. ya. Saya tanya, kuburannya Lazarus itu di mana sih? Atau itu hanya cerita fiksi atau fiktif? Intinya saya tidak pernah mengatakan itu cerita fiksi. Yang jelas itu tertulis di Alkitab. Apapun di Alkitab, apapun itu tulisan di Alkitab. Karena kita agama Kristen, apapun itu wajib kita mengimani kitab kita, itu Alkitab gitu. Karena Katanya kenapa? bisa salah. Berarti yang salah pun Anda imani gitu. Kita tidak tahu mana yang salah. Karena Bapak yang bilang itu salah. Kalau kami orang Kristen nggak ada yang salah. Karena Bapak kan gini, orang Muslim itu mengatakan Bible itu salah. Mungkin kami juga Pak Kristen mengatakan Al-Quran itu salah gitu loh. Jadi wajar lah. Ya pastinya pasti berbeda kan. Pasti membenarkan apa yang dia imani. Pasti kan. Itu kata pasti. Jadi intinya Pak, yang kami Kristen tidak pernah bilang kalau isi Alkitab itu salah gitu. Gak pernah bilang itu Meskipun salah. itu isinya gak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tetap percaya Itu ya. itu isinya bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Itu Nah, kalau terus isinya, saya tanya di mana kuburannya Lazarus itu? kalau masalah kuburannya Lazarus, Pak, kita nggak tahu. Sedangkan kuburan si Soeharto aja, Pak, saya nggak tahu. Apalagi Lazarus. Karena kenapa, Pak? Kita nggak pernah baca ya. Kita nggak pernah baca.
dan juga memang ya saya minim untuk membacanya, saya minim untuk mengetahui. Cuman seingat saya waktu saya masih aktif di gereja pernah diajarkan gitu Pak, pernah di apa dijabarkan gitu oleh pendeta kayak gitu Pak. Oke, berarti Anda hanya mendengarkan ceramah dari pendeta lah tanpa meng-cross check lagi, Anda langsung percaya gitu ya? Iya, pernah dijabarkan karena kenapa ya? Seorang pendeta itu pastinya dia akan menjabarkan semua yang ada di isi Alkitab. Itu semua pendeta. Semua pendeta. Terkecuali pendeta bodong ya. Ini asli pendeta. Kalau pendeta itu semua pendeta menjabarkan apa isi Alkitab. Anda pernah membuktikan nggak kalau itu benar? Masalah membuktikan maksudnya membuktikan secara seperti apa? Misal, pendeta mengatakan bahwa dulu Yesus pernah membangkitkan orang mati. Padahal kuburannya saja nggak ketemu ada di mana. Gimana itu? Kalau itu kita percaya ya Pak. Kalau membangkitkan orang banyak Padahal nggak bisa nabi. dibuktikan loh. Nggak bisa Siapa dibuktikan tuh loh kuburannya ada di mana. gini loh, pembuktiannya itu zaman dulu. Jadi kalau asli yang melihat sudah meninggal, makanya ada tulisan, makanya ada isinya di Alkitab. Karena yang melihat itu pastinya dia menulis di Alkitab. Jadi ditulis. Ya, Jadi apa yang diisi Alkitab itu semua itu terjadi. ya terserah abang lah kalau seperti itu. Nggak bisa dibuktikan pun, nggak bisa dibuktikan pun abang sudah percaya itu. Gimana saya cara ngomongnya ini? Jadi gini Pak, maksudnya di sini Pak, kadang kan kalau di Alkitab kami itu Pak, kalau kami membaca, kami paham isinya. Tapi kalau di agama yang lain kan, dia membaca, tapi nggak bisa mengertikannya gitu Pak. Apa artinya ini? Dia tidak tahu, dia hanya bisa membaca gitu Pak. Kalau di kami, kalau udah Buktinya bisa abang membaca, baca aja nggak bisa. bukan nggak bisa, tapi saya nggak pernah baca, bukan nggak bisa. Saya Pak, kalau seandainya saya baca, pasti saya bilang baca, pasti saya terangkan gitu. Oke, di dalam Bible tertulis langit itu punya tiang misalnya. Percaya nggak abang? Kalau langit itu ada tiangnya. Karena nggak ada di Bible seperti itu Pak, karena nggak ada. Jadi saya bantah. Hah? Kalau Lah, ada, kalau Oh, Bapak nggak di ada. Bible ada tulisannya. nggak ada, Di nggak ada, Bible itu tulisannya ada, bang. tidak ada itu segmen Bapak. Kalau Bapak bilang langit itu ada tiang, itu segmen Lah, Bapak, itu kata Bapak gitu. Kalau dikira saya aslinya kan, ngarang mungkin. Ini nih saya bukakan iya, ini ya. Ini saya bukakan ya. iya, Ini di Bible Anda ini, bang. iya. Coba. Ayub 26. Menurut abang nih, misalnya ada orang ngomong nih, langit itu bertiang. Itu orang tuh gila apa enggak, bang? Ya oke, saya bilang itu gila. Kalau memang asli bahasanya, langit itu bertiang loh. Ah itu bahasanya ya, tutur katanya ya, langit itu bertiang. Ya pasti saya bilang dia gila. Mana ada tiang langit? Ah terus coba baca dulu Pak. Oke. Jadi pemahamannya beda. Oke. Oke. Ini ya, saya buka. Hmm. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit saat itu bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya, oleh hardik Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa kalau ada orang berkata langit punya tiang itu gila, berarti Anda telah mengatakan kitab Anda kitab gila, begitu. Jadi gini Pak. Jadi itulah salah pengertian Bapak. Makanya Bapak tidak paham dengan arti yang ada di kitab Bapak. Ujungnya Bapak mengartikan ada di kitab kami. Pengertiannya itu beda Pak. Pengertian Bapak dengan kami itu beda. Orang Kristen mengartikannya itu beda Pak. Tiang itu bukan berarti tiang begini. Gitu loh Pak. Jadi beda. Makanya Pak, setiap Gimana artinya gimana itu berarti? Maksudnya gimana itu? jadi masalah tiang-tiang itu, maksudnya itu diibaratkan masalah tiang. Tiang, jadi itu ibarat tiang-tiang langit itu ibarat. Itu diibaratkan tiang-tiang langit bergetar. Gitu loh. Jadi itu Di sini diibarat. nggak ada kata-kata pengibaratan loh, bang. Iya,
tapi yang memahami itu hanya Kristen, Pak. Jadi memang Bapak yang nggak akan memahami karena Bapak itu Muslim gitu loh. Bapak tidak akan paham. Bapak tidak akan paham Lah, bahwa karena Bapak katanya sama dengan katanya harus pakai data. Datanya di mana kalau ini adalah pengibaratan? jadi gini loh, Pak. Pemahaman Bapak agama Muslim dengan agama Kristen itu berbeda, Pak. Berbeda. Pemahaman Bapak dengan pemahaman kami Coba orang saya Kristen minta data berbeda. dulu. Nah, saya minta data bahwa ini bermakna pengibaratan tuh di mana datanya? Datanya di mana, Bang? Kalau ini adalah bahasa pengibaratan, bukan bermakna tiang. Gimana maksudnya itu? Datanya di mana? Gimana? Saya kurang paham sih, Pak, menerangkannya itu karena memang saya orang biasa ya yang belum sama-sama sekali nol dengan agama. Tapi saya kalau kalau masalah itu, Pak, kalau itu kan jarang kita baca, Pak, kalau masalah itu. Kalau Bapak ambil satu-satu ayat, jadi kita nggak memahami, Pak. Satu-satu ayat Bapak ambil, harusnya membaca Alkitab itu dari pertama, Pak. Jadi pemahaman itu Anda langsung jarang baca Alkitab saja bisa menafsir ya. Apalagi yang sering kan gitu kan. iya, tafsiran biasa. Makanya aku bilang, Pak, kalau orang Muslim menafsir Alkitab itu udah pasti orang Muslim itu menyalahkan, sudah pasti. Kami tidak bisa menyalahkan Bapak karena kenapa? Karena kami tidak tahu membaca Al-Quran. Oke lah ada yang tahu baca, tapi artinya nggak tahu. Sama aja bohong, kita cuma bisa baca. Artinya nggak tahu. Ya itu, abang baca Alkitab saja sudah bisa menafsirkan loh. Bayangkan. Ini jarang baca loh bisa menafsirkan. Iya, tafsirannya gini. Padahal Simple, abang nggak apa? punya otoritas. Ya oke. Jadi pengertian tiang-tiang itu, jadi tiang-tiang langit, maksudnya di situ itu jangan salah, ya, bukan berarti langit itu punya tiang gitu loh. Jadi makanya pengertian Bapak orang Terus Muslim apa sama maksudnya? Maksudnya apa terus? Kalau itu bukan tiang langit apa? saya nggak bisa ya menjabarkannya. Saya kurang kurang pintar ya menjabarkannya sama Bapak. Kalau nggak bisa kenapa Gimana? dibantah gitu? Ya pasti saya membantah karena kenapa? Karena langit itu nggak punya tiang. Beda kalau itu Bapak. Yang Jadi Bapak kan mengatakan hanya langit gak punya tiang itu cuma Al-Quran, Bang. ada Yang tulisannya mengatakan langit langit itu gak ada ada tiangnya tiang. itu cuma Al-Quran. Ada ayatnya langit itu nggak bertiang. Ada. Ada, Mana ayatnya ya ada. langit itu tidak bertiang? Mana? Coba tunjukkan ayatnya kalau Oke. memang asli ada tulisannya Oke, langit itu tidak minta bertiang. Al-Quran ya. Ya, Oke, oke. Ntar. Kalau ada gimana, Bang? ya nggak usah dulu kita gini Pak. Kalau masalah ada, Kalau ya ada mungkin gimana? saya ada ayatnya langsung langit tidak bertiang gitu. Ada. Ini Coba. ya, saya cek ya. Surah Ar-Ra'du ayat 2. Hmm. Coba Ar-Ra'du ayat 2. Apa dibuat Pak? Ini, Bang. Apa dibuat Pak? Yang bilang gak ada tiangnya cuma Al-Quran, Bang. Kalau Bible bilang ada tiang-tiang langit. Ini ya. Hmm. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Artinya, Hmm. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang dapat kamu lihat. Sekarang kita kan melihatnya memang gak ada tiangnya. Jadi Allah Ya. meninggikan langit itu tanpa tiang seperti yang kamu lihat. Kama tarawnaha. Jadi pengertiannya
Selamat datang di kebenaran, abangku. Iya. Jadi pengertian Bapak itu tiang itu kayak kacang kayu ya, meniang gitu. Berarti itulah pengertian Bapak. Berarti langit itu tidak ada tiang. Berarti maksud Bapak tiang kayu ya, tiang penyangga Apa ya. sih? Saya Itulah. tanya, di Alkitab itu maksudnya tiang itu apa? Jadi itu makanya tiang itu banyak artinya itu. Tiang itu penyangga, pastinya penyangga kan. Tiang itu Apa? Tiang penyangga. gawang, tiang listrik, tiang jemuran. Apa? Maksudnya yang di Intinya, Bible itu apa? jadi intinya Pak, saya nggak bisa sih ngasal ngomong sembarangan ya, karena memang saya minim data-datanya ya. Mungkin kalau kalau saya pelajari, takut juga saya kena kena keroyok juga, kena apa juga banyak yang terjadi kan. Ya udah Kalau kalau saya gitu Anda banyak pelajari. belajar dulu aja Bang, ngapain naik diskusi? Jadi contoh ini saya bertanya dulu Pak Ustadz, ya kan. Eh, apakah ada kebohongan yang dibenarkan? Wah, ini lagi. Bohong itu apa? Bentar dulu. Pak Yusuf, bentar saya bertanya sama Pak Wapi. Pak, apakah ada kebohongan yang dibenarkan? Bohong itu, Kebohongan yang dibenarkan. adakah bohong itu apa Kalau Pak? di Islam Benar? ada 3 hal ya yang dibenarkan. Oh, ada 3 hal kebohongan yang dibenarkan. Ya, Contohnya Pak? contohnya seperti menyelamatkan nyawa seseorang. Ya, maksudnya contohnya coba. Soalnya saya minim sih. Misal ya, orang tua saya akan di dipukul oleh seorang orang jahat nih. Ada orang jahat mau memukul orang tua saya. Orang tua saya di dalam rumah, lalu orang jahatnya bertanya kepada saya, apakah orang tua kamu ada di rumah? Maka jelas saya akan mengatakan tidak ada. Saya akan berbohong untuk menyelamatkan orang tua saya. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan Jadi ya Pak untuk ya. menyelamatkan seseorang itu Kebo diperbolehkan. oh, kebohongan itu ya Pak ya. Seseorang yang Ini tidak bersalah loh ya. oh, itulah bedanya Pak, ajaran kami Pak. Ajaran kami, karena kenapa? Kebohongan itu tidak bisa dibenarkan. Nggak bisa, tetap salah. Tetapi, salah dan dosa itu adalah urusan Tuhan. Itu Tuhan. Yang Misalnya itu salah, yang gini benar bang. itu urusan Tuhan. Oke, berarti kalau ada orang mau mencelakai orang tua abang, orang abang kasih tahu tempat aslinya Tidak, gitu. tidak. Saya nggak akan kasih tahu. Memang saya harus berbohong juga. Iya Tapi di bohong dalam, namanya. ya di dalam Tuhan kami, di dalam Kristen berbohong itu tidak bisa. Tetapi Apa yang banyak Bang di kitabmu buat berbohong tuh banyak. Bang, Paulus aja ah, ngajarin bohong. Ah, ya ini bang ya, ini bang. Hmm, Kalau memang semua jujur itu boleh, ya. Kalau memang semua kejujuran boleh tanpa terkecuali, bang. Berarti abang membenarkan ketika eh, Yudas memberitahukan siapa Yesus sebenarnya kepada orang Romawi. Itu kan jujur nuh. Ya. Yudas jujur nih ngasih tahu keberadaan Yesus kepada orang Romawi. Berarti Yudas benar. ya, Oh, berarti penyalipan itu atas apa ya namanya ya? Atas pengaruh Yudas seperti itu. ya. Dibenarkan berarti ya. Ketika Yudas memberitahukan ini Yesus, lalu Yesus dibantai oleh orang Romawi. Berarti benar Yudas. Itulah dosa, Pak. Itulah dosa. Loh katanya Dosa. jujur itu boleh. Gimana kok itulah dosa? Jujur itu boleh. Siapa? Bohong dan jujur itu boleh. Bohong itu boleh, jujur itu boleh. Pastinya kalau dosa itu masalah dosa itu Tuhan yang tahu.
Masalah dia Yudas jujur, berjasa berarti ya, atas penyalipan Yesus Yudas berjasa berarti. saya tidak tahu itu berjasa karena Tuhan lah yang tahu itu. Karena Tuhan yang tahu itu dia berjasa Lah, atau tidak. jangan Bukan dijawab saya, begitu, bukan manusia. Bang. Jangan kemudian menggok sana jawabannya, menggok sini. Kata Abang, di dalam Kristen wajib jujur, gak boleh bohong. Kata Abang nih, wajib Ya, jujur, gak boleh bohong dalam Kristen. ya. Nah, Yudas jujur nih, ngasih tahu Yesus kepada orang Romawi yang akan membantai Yesus. Berarti Yudas berjasa. Orang baik berarti Yudas. Berjasa sama siapa? Atas penyalipan Yesus berarti dia orang baik dong. Hanya Tuhan yang tahu itu kalau si Judas itu orang baik dan orang Kok jahat. hanya Tuhan yang tahu. Iya. Bingung kan kalau ditanya balik kan, akhirnya pusing kan? Enggak, saya nggak pusing, Pak. Saya nggak pusing. Karena kenapa? Jawab aja, Yudas berjasa orang baik atau dia jahat karena ngasih tahu Yesus kepada orang Romawi. Pastinya dia jahat. Kenapa dia jahat? Nah, Dia katanya punya- semua orang wajib jujur. nggak ada dibilang. Saya nggak bilang wajib ya. Nggak saya bilang wajib. Tapi bilang Loh, kan. katanya nggak boleh bohong itu. Di dalam Iya, di Kristen dalam- nggak boleh yang namanya bohong. Iya, nggak boleh bohong. Di dalam Alkitab nggak boleh bohong, Pak. Nggak boleh, memang asli. Ya, Apa Yudas pun sudah dia ngajari katakan, dia nggak bohong, kenapa Yudas bersalah? dia tetap bohong. Dia memang jujur. Ya, kalaupun masalah dia bersalah, hanya Tuhan yang tahu dia bersalah atau tidak. Itulah dosa yang dibilang, Pak. Kok hanya Tuhan yang tahu sih? Gimana? Mulai nggak tegas tadi katanya berbohong nggak boleh. Tapi giliran dikasih contoh Yudas langsung hanya Tuhan yang tahu. Gimana? Judas itu nggak berbohong, Pak. Dia itu mengarahkan bahwa itulah Yesus. Dia nggak berbohong karena nggak ada pertanyaan, Pak. Dia nggak ada pertanyaan sama Judas. Jadi kita nggak bisa bilang Judas itu berbohong atau dia benar karena tidak ada pertanyaan. Kecuali ada pertanyaan, apakah itu Yesus? Iya. Ini kan nggak ada pertanyaan. Yudas sendiri yang menyerahkan. Apa Itu sih? Yesus tanpa ada yang Lanjut bertanya. Ustaz, lanjut Ustaz. Aduh. Iya Pak, gantian dah ya sama yang di bawah, udah lama gitu. Oke? Oke. Kasihan juga Oke. yang antri itu. Oke. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Ya. Awet kali, betah kali antum tat. Ah. Kalau saya dari tadi udah saya beresin. Kenapa diturunin itu bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Gini, tadi si abang itu menjelaskan agak miring ya. Dia nggak paham filosofinya, terus dia menjelaskan, makanya dia aiu. Gini, saya jelaskan Makanya, sama teman-teman orang Kristen, kebetulan yang nonton di bawah ada pendeta ya. Mohon maaf, saya dari Sulawesi Selatan, saya asli suku Toraja. Kebetulan saya masih muda berpindah agama ke Islam. Open camp bang. Ya, karena saya kan pernah belajar tentang namanya kitab dengan Al-Quran. Menurut saya kalau Yesus ini ya, stiker ini Yesus Tuhan atau hamba, dia itu hamba, dia itu nabi. Kenapa saya katakan sedemikian? Karena di firman mengatakan, aku akan mengutus putra tunggal bagimu. Berarti dia itu adalah utusan. Dia itu firman menjadi manusia. Bukan Tuhan yang langsung turun tangan menjadi Yesus. Tidak. Makanya Yesus mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu di situ sudah mengklaim jelasnya bahwa Yesus ini adalah nabi, bukan Tuhan. Dia itu nabi, bukan Tuhan ya. Jadi yang teman-teman selalu bilang sama saya, Bang tolong coba jelasin di Bang Yusuf. Ini sudah naik, saya jelaskan.